يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha membulak-balikan hati kita. Allah yang telah memberikan kita keistiqomahan dari mudahnya hati berbulak-balik antara iman dan kufur, antara bahagia dan sebaliknya. Ada perasaan-perasaan ingin kembali kepada kekufuran ketika kita putus asa terhadap apa yang tak diinginkan atau direncanakan tak terwujudkan pula. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, detik ini, saat ini masih terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan masih yakin istiqomah dengan persaksian kita bahwa tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah saja. Ini nikmat luar biasa besar, tidak diberikan kepada sembarang orang kecuali orang-orang yang betul-betul mau istiqomah setelah dia mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan ucapan itu yang keluar dari lisan kita tatkala nanti di akhir Allah memanggil kita, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khatamil Anbiya'i wal Mursalin, yang telah memberikan jejak kepada kita kemana kita harus melangkah, kemana arah yang akan dituju. Jika kita tidak mendapati jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, tuntunannya, bimbingannya, cahayanya, sinyalnya yang ada di depan kita sebagai tujuan akhir, boleh jadi kita akan pergi kemana saja maksud hati untuk mendapatkan surga Allah, tapi akhirnya masuk terjerumus ke dalam neraka Allah karena kita tidak mengikuti jejak dan sinyal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bersyukur kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah bosan kita untuk terus mempelajari apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam risalahnya diajarkan dalam hadis-hadis sahih kepada kita semua secara mutawatir. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu penyakit yang setiap orang, termasuk orang yang beriman, itu dihinggapi penyakit ini atau perasaan ini. Karena bisa jadi walaupun hukum asalnya adalah penyakit, tapi ini bisa jadi obat bagi kita dan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan kalau kita betul-betul mampu mengolahnya. Hal ini
atau penyakit ini atau perasaan ini, inilah yang menjerumuskan, akhirnya membawa iblis, setan kepada kutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebut ar-rajim oleh Allah, dan kita selalu membacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena sifat ini, karena perasaan ini. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani disebut kufur juga karena ini, hasad. Dan bagi orang yang beriman ini pun ada. Bahkan para sahabat pun sama. Ma khalal jasadu illa hasada. Tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Bagi orang yang hatinya bersih, maka dia akan termuliakan. Tapi bagi orang yang hatinya ada penyakit, maka dia akan menzahirkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menyebut secara zahir lafadznya hasad. Tapi banyak ayat yang tidak menyebut hasadnya, tapi kandungannya ada hasad. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Ini tentang hasadnya ahlul kitab. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddukum ba'da imanikum kuffaran hasada. Kebanyakan orang-orang ahlul kitab ini, mereka ingin mengembalikan kita setelah kita beriman, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, kepada kekufuran. Kenapa? Apa sebabnya? Hasad. Hasad itu bahasa kita iri dengki, yaitu kalau kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kondisi psikologis ketika kita tidak nyaman ada sesuatu yang dimiliki orang lain. Secara syar'i, para ulama menyebutkan bahwa hasad itu adalah keinginan dalam hati ketika melihat nikmat dalam diri orang lain dan kita ingin itu hilang dari dalam dirinya. Dan itu ada dalam setiap kita, termasuk orang yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain di surah Al-Baqarah ayat 109, itu juga tentang ahli kitab. Ahli kitab pun sama, mengaku sebagai pengikut, bangga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mereka iri juga kepada anak cucu Nabi Ibrahim dari garis Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tidak mau untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim, mereka menolak. Sebabnya apa? Hasad. Mengapa Nabi terakhir tidak turun, tidak diutus dari golongan mereka? Kemudian hasad juga dominan muncul sebagai sifat yang dizahirkan dalam diri orang-orang atau sifat orang-orang munafik. Ada di surah Al-Fath ayat 15. Orang munafik ketika perang Khaybar tidak mau ikut perang Khaybar, nolak mereka. Tapi ketika di perang Khaybar mendapat kemenangan kaum muslimin, lalu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk pembagian ghanimah. Mereka serta-merta ingin ikut dan diajak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW, jangan diikutkan mereka itu. Lalu mereka dicegah untuk ikut dalam pembagian ghanimah. Mereka menyebut bahwa kalian hasud kepada kami. Sifat orang munafik itu begitu. Dia yang hasud tapi menuduh orang yang dihasudi hasud kepada dirinya. Jangan sampai ini juga ada dalam diri kita. Biasanya menuduh orang hasud padahal dirinya yang hasud, yang iri. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir itu di surah Al-Falaq ayat ke-5. Tentu di halaman akhir di dalam Al-Quran, di halaman 604. Ada kata terakhir yang ada kata hasad. Min syarri hasidin idza hasada.
Ayat ini menarik. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang hasud apabila hasud. Hasud apabila hasud. Iri dengki ketika muncul kedengkian. Ayat ini diawali dirangkaikan dengan ayat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari an-nafathat. Kejahatan sihir. Jadi sihir dirangkaikan dengan dengki. Syekh Profesor Al-Muqbil dalam tafsirnya menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala merangkaikan kejahatan sihir dengan hasad. Karena tidak ada orang yang melakukan sihir kepada orang lain kecuali didorong oleh hasad. Dan orang yang hasad cenderung untuk mendorong dirinya melakukan kezaliman secara halus kepada orang yang diiriinya. Terangkai. Makanya salah satu dari fatwa para ulama ketika muncul itu kita banyak membaca ta'awudz ketika muncul hasad. Dan ketika kita melihat ciri-ciri orang yang tidak senang dengan kita, hasud kepada kita, kita pun banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar untuk meruqyah diri sendiri. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Hasud ini dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dalam hadis yang cukup panjang, la tahasadu. Jangan kalian saling hasud. Artinya apa? Potensi hasud dalam setiap diri manusia, termasuk orang yang beriman, pasti ada. Ketika orang lebih bahagia, lebih nikmat, lebih banyak harta dan lain sebagainya, lebih cepat kedudukannya dan lain sebagainya, timbul perasaan agar tidak nyaman dan agar apa yang didapatkannya itu hilang dari diri orang itu. Mengapa tidak saya? Mengapa dia? Dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang intinya tidak nyaman dengan keadaan orang lain yang lebih baik dari kita. Dan selalu terbertik dalam diri kita keinginan untuk apa? Apa yang didapatkan itu, nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi sekali lagi hadirin jamaah Allah, tidak ada seorang pun yang memiliki jasad kita, maksudnya manusia, yang lepas dari hasad ini. Kalau hatinya berpenyakit, maka biasanya dia akan menzahirkannya. Tetapi bagi kita orang yang hatinya selamat, orang yang mulia, maka dia akan menyembunyikannya. Artinya apa? Setiap orang memang punya potensi untuk hasad. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita peringatan untuk hati-hati terhadap hasad ini. Iyyakum wal hasada. Ini peringatan agar kita betul-betul menjauhi, hati-hati terhadap hasad. Kenapa? Karena hasad ini akan menghanguskan, menghilangkan al-hasanat. Setiap kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kalau kita melakukan hasad, ini bisa hilang. Gambarannya, permisalannya, metafornya seperti api memakan kayu bakar, cepat sekali menghilangkannya. Kayu bakar menghabiskan kayu bakar itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kalau kita membaca, memahami peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul terhadap bahaya hasad ini, kita khawatir kalau apa yang menjadi, ya katakanlah ini adalah bawaan, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi itu. Tentu tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan perilaku ini kecuali tidak sia-sia. Khawatir kita sebagai orang beriman, kita tidak mampu mengendalikannya sehingga semua kebaikan kita yang pernah kita lakukan menjadi hilang. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita coba lanjutkan pemahamannya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala paham betul bahwa orang yang beriman itu tidak mau kalau amal kebaikannya hilang karena hasad.
Tentu tidak mau. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa betul memang setiap orang punya potensi untuk hasad, termasuk orang yang beriman. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, kalau itu sekedar getar hati, hentakan dalam hati, dan tidak diikuti oleh tindakan dan ucapan yang kita menzalimi orang yang dihasudi, maka itu tidak berdosa. Jadi sekedar ada hentakan, aduh, dia kok sudah punya mobil lagi, sekedar itu saja. Ada perasaan tidak nyaman, oh kok dia sudah naik pangkat lagi, wah dia sudah begitu lagi dan lain sebagainya. Kalau itu sekedar hentakan dalam hati dan tidak diikuti oleh tindakan-tindakan yang terkategori menzalimi orang yang kita irii, baik ucapan maupun tindakan, maka hasad itu tidak membahayakan kita. Siapa yang berkata begitu? Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau itu sekedar hentakan hati, tidak diikuti oleh tindakan yang menzalimi orang yang kita irii, maka itu hasadnya tidak membahayakan keimanan kita. Tapi banyak orang yang kemudian dengan ucapannya atau tindakannya, malah kemudian ketika ada teman kita cepat naik kedudukannya dan lain sebagainya, maka kemudian kita sebarkan melalui grup-grup WA atau begitu dan lain sebagainya. Mungkin bentuknya fitnah dan lain sebagainya, keburukannya disebarkan. Maka kalau seperti itu, itulah hasad yang bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan. Tahan, ketika muncul ada yang seperti itu, pencirinya adalah, pencirinya kalau kita mau mengubah hasad itu menjadi sesuatu yang Allah ridhoi, maka pertama adalah setiap ada kebaikan yang muncul dari sesama kaum muslimin, maka kendalikan hati untuk bahagia atau ikut bahagia dengan apa yang ia dapatkan. Satu itu. Yang kedua, kita berikhtiar untuk juga mengikuti apa yang dia telah lakukan, walaupun mungkin tidak sebesar apa yang dia lakukan. Kalau dia dikabarkan punya itu, punya ini dan lain sebagainya, maka kita hari itu ketika punya sesuatu yang bisa disedekahkan, sedekahkan walaupun sedikit. Kalau hari itu kita bisa melakukan amal soleh, lakukan amal soleh walaupun sedikit. Hentakkan dalam hati bahwa kita iri dengan kebaikan orang itu. Maka hasad yang seperti itu disebut dengan ghibthah. Angan-angan ingin seperti dia, tapi ikut bahagia dalam hati karena apa yang dia raih, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hal yang sama atau lebih dari dirinya. Apalagi kalau hasadnya hasad pada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Siapa? Kepada rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan harta dan dia menginfakkannya ana al-laili wan nahar. Dia menginfakkannya sepanjang hari dan malam. Maka hasad kepada orang itu dan kita berangan-angan ingin seperti orang itu, itulah hasad yang dibolehkan, bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad yang berpahala. Siapa lagi? Hasad kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, diberikan pemahaman kepada Al-Qur'an, kemudian dia mendalami dan mengajarkannya kepada yang lain. Maka hasad kepada orang yang seperti ini adalah hasad yang menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Termotivasi, terlecut kita untuk melakukan hal yang sama. Itulah yang disebut dengan ghibthah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, termasuk dalam perilaku hasad ini. Maka bagi kita, hadirin jamaah rahimakumullah, jadikanlah ini sebagai potensi kita untuk menjadi bahasa orang bisnis itu menciptakan pesaing, tanda petik. Pesaing itu harus diciptakan katanya, kata orang bisnis. Kenapa? Karena itu cermin di mana posisi kita. Umar dan Abu Bakar dan Utsman itu, Umar menjadikan Abu Bakar sebagai cermin persaingan dalam amal soleh. Umar itu selalu ghibthah kepada Abu Bakar, bersaing terus. Abu Bakar datang lebih awal, berusaha untuk
untuk menyainginya, sama pada minimal sama dengan apa yang diraih oleh Abu Bakar, tapi tidak bisa mendahului Abu Bakar dalam kebaikannya. Apa yang dilakukan Umar itu ghibthah, fastabiqul khairat. Kita jadikan saudara-saudara kita yang lebih dulu dalam kebaikan bukan wahana untuk kita terbahayakan dengan hasad kita, tapi dijadikan sebagai wahana untuk fastabiqul khairat. Ketika muncul hal-hal yang mendorong kita untuk tidak senang dan mendorong untuk melakukan tindakan yang menzalimi orang itu, cepat kita istighfar kepada Allah, mohon ampun, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, lalu lakukan kebaikan walaupun sedikit yang kita lakukan dan berikhtiar mengkondisikan agar hati kita bahagia dengan apa yang diraih oleh saudara kita, dan memohon kepada Allah agar kita pun diberikan tamanna. Tamanna itu berangan-angan yang boleh jadi punya kesempatan diwujudkan, ya, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berharap agar Allah mewujudkan taroji, mewujudkan apa yang kita inginkan. Sama seperti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan banyak hal-hal berupa kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan di dalam khutbah di siang hari ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing dalam bahasa Sunda, diaping, diarahkan, diberi taujih untuk senantiasa bisa mengendalikan diri, dan ketika potensi hasad itu berdegup dalam hati, kita ubah menjadi sesuatu yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, bereskan urusan agama kami, karena agama adalah pedoman hidup kami. Bereskan urusan dunia kami, karena di dunia kami hidup. Bereskan urusan akhirat kami, karena ke akhirat kami akan kembali. Jadikanlah kesempatan kami hidup di dunia ini sebagai kesempatan untuk melakukan segala kebaikan, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai penghapus bagi segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansuril mustad'afina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawwi imanahum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.